Kang punya ambisi untuk bikin produksi benih ikan belida nggak, Kang? Sudah produksi saya. saya. Oh, sudah produksi. Aduh, salah pertanyaannya. Kayaknya masih banyak yang disimpan ya. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Cafepedia Aquaculture, sebuah program podcast persembahan dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin yang akan mengupas tuntas tentang perikanan budidaya air tawar, sekaligus memberikan inspirasi dan mengedukasi. Kali ini saya, Rohana, yang akan menemani Anda semua untuk berbincang, berdiskusi, dan mengupas tuntas seluk-beluk perikanan budidaya air tawar. Di edisi perdana kali ini, kita punya satu orang spesial yang sangat dekat dengan dunia perikanan budidaya. Kalau istilah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, beliaulah ujung tombak dari peningkatan produksi perikanan budidaya nasional. Siapa lagi kalau bukan pembudidaya. Nah, kali ini kita mendatangkan tamu khusus, tidak jauh domisilinya, tapi khusus dan spesial pada hari ini, yaitu Pak Ochim. Selamat sore Pak Ochim di sini. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Pak? Lagi sibuk menyiapkan larva untuk larva bawah, lele. Oh, oke. Ada ikan apa aja nih yang lagi dibudidayakan sekarang, Pak? Macam-macam. Ada lele, gurame, bawah, ada jelawat, popuyu. Oke, dari semua ini ada ikan bawal, lele, gurami, jelawat, papuyu. Banyak komoditas ini ya. Kenapa Pak Ochim membudidayakan macam-macam komoditas ini, Pak? Soalnya kalau untuk satu jenis, nah kita kan ada kalanya ikan jenis itu bisa nggak laku di pasar. Jadi ada kalanya yang jenis lain bisa menolong. Jadi supaya seimbang gitu perputarannya. Jadi kita siapkan berbagai macam jenis ikan. Oh, karena permintaan masyarakat ya? Pasar itu berbeda-beda. Iya, kalau dengar dari suara penjelasan Pak Ochim ini, namanya pun beliau kayaknya malah bukan orang Kalimantan ya. Pak Ochim aslinya dari mana sih Pak? Dari Ciamis, Ciamis. Jawa Barat, Indonesia Raya. Boleh nggak dipanggil Akang aja? Oh boleh ya? Oke, Kang Ochim jauh-jauh dari Jawa Barat, Ciamis datang ke Kalimantan gitu, seberang pulau dan berbudidaya. Kok saya jadi penasaran ya, kenapa sih datang-datang nih membudidayakan ikan di Kalimantan? Gimana sih ceritanya itu, Kang? Ya karena melihat prospeknya lah untuk di Kalimantan ini emang bagus. Soalnya penduduk sini mungkin 90% mengkonsumsi ikan. Jadi untuk keperluan ikan itu di sini untuk konsumsi ikan air tawar, mungkin air laut juga banyak. Oke, jadi Dibandingkan tempat lain tuh di Indonesia mungkin di sini paling. Iya. Ini top ya. Sesuai, mungkin Kang Ochim adalah salah satu pembudidaya yang melakukan riset sebelum datang ke Kalimantan, sudah tahu mau ngapain, karena betul sekali yang disampaikan beliau tadi, konsumsi ikan masyarakat per kapita di Indonesia itu salah satu yang tertinggi adalah di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena makhluk-makhluk di sini itu suka banget makan ikan ya, termasuk saya juga suka sekali makan ikan. Satu hal yang menarik ini tadi ada dari beberapa komoditas ada banyak. Saya lihat ada beberapa ikan yang adanya cuma di Kalimantan gitu, Kang, populer di Kalimantan atau ikan lokal ya kita menyebutnya. Kenapa sih milih-milih si ikan-ikan lokal ini? Konon katanya ini susah dibudidayakan ya. Nah, kenapa sih Kang Ochim milih ikan-ikan ini? Pertama, ya kalau ikan lokal kan untuk pemasaran, untuk persaingan pasar segala macam
belum rame lah, belum banyak diminati orang-orang pembudidaya. Jadi kan untuk apa namanya ya, kita ambil itu supaya ya lumayan lah daya jualnya, biar susah. Termasuk ikan susah, ikan lokal ini untuk budidaya kan karena nggak umum ini ya, khusus aja tipenya. Tapi kan untuk secara perhitungan ekonomi dasar menguntungkan karena belum banyak yang membudidayakan ikan itu. Oke, jadi benar ya kata kabar gitu bahwa membudidayakan ikan konsumsi ini tidak mudah, tidak semudah seperti ikan-ikan introduksi lain. Nah, kalau boleh tahu Kang Ocim, belajarnya dari mana sih membudidayakan ikan ini? Kan susah nih ya, ikan gabus, papuyu, jelawat, itulah ikan-ikan yang tidak gampang untuk dibudidayakan. Belajarnya dari mana? Kalau boleh tahu. Kalau belajar sendiri, yang pertama emang otodidak lah. Yang kedua dasar melihat-lihat aja juga, ya dari BBAT, ya dari kawan-kawan, melihat-lihat aja itu. Nggak ada pendidikan khusus secara formal lah, saya nggak ada kalau untuk di ikan, cuman ya apa otodidak aja lah, berjalan sesuai ini, melihat-lihat di teman, di dinas-dinas perikanan, di BBAT kan, kayak itu aja, melihat. Menarik ya. Oke, jadi Kang Ocim ini salah satu pembudidaya yang tinggalnya lokasi kegiatan budidayanya tidak jauh dari BPBAT Mandiangin. Jadi mungkin akses ke BPBAT juga deket lah, tinggal kepleset juga nyampe gitu ke balai. Jadi salah satu resource atau sumber dari teknik budidaya ikan salah satunya adalah dari balai. Tips dan triknya kayak motivasi apa gitu Kang yang bisa menggugah terutama generasi muda nih, teman-teman yang sebenarnya pengen berbudidaya ikan tapi aduh belum punya ini, belum punya itu gitu-gitu. Ada motivasi atau tips gitu nggak Kang untuk cerita aja nih lo. Nah, kalau pertamanya saya datang dari Ciamis ke sini kan ikut orang, sama aja kerja sama orang. Ya sama orang. Yang pertama kita ada kemauan lah intinya. Kedua jujur, giat berusaha kayak itu kan. Yang pertama ada kemauan dulu, ada hobi di ikan. Kalau nggak hobi nggak usah. Soalnya kan nggak menjiwai. Ibaratnya kita sering ini. Yang ketiganya mungkin kita jangan jeraan. Saya dimodalin bos saya itulah sampai rugi sekian tapi saya nggak jerak, berusaha terus. Nah nyampe akhirnya ya kayak inilah sekarang ini. Nah kayak itu. Jadi intinya kalau mau mencoba, kalau emang kita tanpa modal seperti saya awalnya nih, ya pegawai dulu, ikut kerja sama orang, hasilnya baru nanti kita membangun sendiri sedikit demi sedikit, kayak itu aja. nggak ada modal pemirsa awalnya. Nggak ada modal kan awalnya, nah nol. Ya, jadi ini satu motivasi lah buat yang baru mau nyoba gitu. Takut aduh kan nanti kalau rugi ya rugi mah. Kalau rugi itu biasa aja, maksudnya kalau untuk usaha ada untung ada rugi. Yang penting kita jangan jerak, bukannya lo jerak itu apa ya, jerak emang. Nah ini kan ada untung ada rugi nih Kang, tapi kalau rugi mulu kan sakit juga ya hati kita ya. Jadi dari semua komoditas ikan air tawar yang sekarang dikembangkan, yang kira-kira yang hari-hari sekarang ini paling hype atau paling laku lah intinya, paling digemari masyarakat, paling berpeluang untuk dibudidayakan, kira-kira ikan apa? Kalau ikan semua menurut saya sih berpeluang semua Pang untuk di sini, nggak ada yang paling, itu nggak ada. Soalnya semua ikan di sini dasar laku kan. Nah di unit perkolaman Kang Ocim sendiri itu kegiatannya ada beberapa jenis ikan. Apakah itu memproduksi benihnya saja atau konsumsi aja atau gimana? Kalau di sini khusus pembenihan aja. Pembenihan aja. Oke, jadi semua komoditas ini menyediakan benih, lalu dijual dalam bentuk benih. So, produk akhir dari kegiatan unit perkolaman ini adalah benih. Ada beberapa jenis ikan air tawar tadi dan tidak ada salah satu atau salah dua yang paling menguntungkan, tapi memang saling menopang ya. Jadi kalau satu ada kasus penyakit misalnya di ikan, kasus kurang laku lah ibaratnya, kurang tarikannya, harganya anjlok, ada yang menutupi. backup. So itu
tadi udah cerita kalau salah satu sumber dari apa sih inspirasi lah ya, inspirasi kemudian pengetahuan untuk membudidayakan dari balai. Kira-kira apa lagi yang diharapkan dari balai ini? Keberadaan balai yang lumayan dekat dengan unit di sini. Apa ya, paling nggak bantuan Pang yang utama ya, bantuan secara ilmu ya, dalam bentuk ilmu, kalau ya dalam bentuk apapun lah itu, pendampingan kayak itu itu sangat dibutuhkan juga Pang ya, terutama untuk ikan-ikan kasus kejadian. Yang paling ini Pang, kalau saya harap dari balai ini menyediakan induk untuk petani ya, biar nggak istilahnya dalam hal ini nggak dibantu secara ini loh, bisa si petani menukar gitu, membeli di balai. Yang penting ada stok induk, terutama untuk ikan-ikan lokal yang nggak ada di pasaran lah intinya ya. Untuk ikan-ikan lokal itu ya seperti jelawat kan, baung misalkan, papuyu ya seperti itu, haruan, pipih kah, supaya petani kecil macam kami ini gampang mencari indukan. Seperti itu. Mantep ya, katanya udah nggak usah dibantu nggak apa-apa, yang penting balai punya banyak induk. Oke. Ini sejalan banget dengan apa ya namanya, bukan program prioritas tapi komoditas yang memang diprioritaskan atau fokus kegiatan dari BPBAT Mandingan adalah pengembangan ikan lokal atau indigenous species. Siapa lagi yang akan mempreservasi kekayaan biodiversitas kalau bukan kita gitu kan. BPBAT atau Balai Penyedia Induk Unggul dan juga pendampingan teknis ke masyarakat seperti Kang Ocim, dan unit pembenihan lah atau UPR di masyarakat ini akan memperbanyak benih-benihnya. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Kang Ocim, bahwa dua hal ini penting banget, induk dan pendampingan. Iya. Jadi ada beberapa induk tadi yang disampaikan, ada ikan jelawat, ikan papuyu, ikan haruan atau ikan gabus, kemudian ikan baung, dan satu lagi ikan yang sedang ramai dibicarakan yaitu ikan belida. Karena sudah mulai punah. Nah, ini tantangan. Coba kita tanya, Kang punya ambisi untuk bikin produksi benih ikan belida nggak, Kang? Sudah produksi saya. Sudah produksi. Aduh, salah pertanyaannya. Oke. Cuma kapasitasnya nggak banyak. Tadi nggak disebut ya, kayaknya masih rahasia apa gimana ini? Nggak juga. Ada kan di sini lengkap aja. Cuma nggak kesebut belida ada, arwana ada. Oke, so ada belida dan ada arwana. Kayaknya masih banyak yang disimpan ya ininya, komoditasnya. Ada belida dan ada arwana. Gimana ini Kang prospek budidaya ikan belida ini? Kalau untuk sementara ini kan, kalau saya jalan ini untuk belida ini larinya ke hias Bang, kebanyakan untuk ikan hias. Soalnya kalau ikan hias daya jualnya kita tinggi ya kan. Kalau buat ke konsumsi daya jualnya nggak semahal itu. Terus produktivitas ikan ini sedikit sekali itu. Sedikitnya sedikit apa itu kan? Satu induk ikan? Satu induk paling 100 itu tadi 200. Dibandingkan dengan ikan-ikan lain? Dibandingkan dengan ikan lain jauh. Kalau ikan lain kan banyak. Kalau satu banyak. Kalau kayak lele kan, kalau lele 2 kilo ya 100.000, 150 jauh perbandingannya. 100-200 ekor lah paling kalaupun besar induknya saja Bang. Ya, itu juga menjadi salah satu sebab kenapa belida ini punah ya, karena produktivitas induk itu kecil sekali. Satu induk akan menghasilkan tadi seperti dijelaskan Kang Ocim 100 sampai 200 ekor benih. Itu pun dengan perjuangan ya. Dengan perjuangan belum tentu hidup lagi sampai sehingga sekarang mungkin prospek ikan belida nanti akan menjadi salah satu komoditas ikan hias juga. Oh iya Kang, ada satu hal ini, kalau semua kan tadi Kang Ocim bilang semua itu perlu proses, jatuh bangun, untung rugi, banyak lah
perjalanan dari kegiatan budidaya. Kalau boleh tahu, sampai terbentuk, terbangun fasilitas dan produksi benih secara kontinu ini, perlu waktu berapa lama Kang dari awal? 4 tahun. 4 tahunan ya? 4 tahun sampai seperti inilah 4 tahun Sampai udah. seperti ini. Dari nol. So dari nol mungkin Anda ingin tahu sampai seperti apa sih Kang Ocim punya unit perkolaman dan produksi dari nol. Ini kalau untuk sekarang produksinya kira-kira sebulan itu bisa menghasilkan berapa ekor benih gitu kan? Banyak. Banyak lah. Kayak itu. Dan unit kolamnya ada berapa? Luasnya ada berapa kira-kira? Luasnya sekitar 3 hektaran lah. Oke, so dari 0, 5 tahun lalu, sekarang ada 3 hektar unit perkolaman, dan jumlah benih, produktivitas benih per bulannya banyak. Lumayan banyak. Lumayan ya. Ini kalau khusus untuk ikan lokal, kalau tadi kan ikan lele sama ikan emas atau apa itu kan ya oke lah ya, udah mungkin sambil merem aja beliau juga udah jadi gitu, umum gitu. Nah untuk ikan lokal ini tren atau mulai produksi ikan lokal itu sejak kapan? Kalau tertarik ikan lokal semenjak 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun. Belum lama ya? Belum lama untuk ke ikan lokal, karena melihat dasar ikan lokal ini banyak ditangkap, nggak banyak yang membudidayakan, jadi cenderung punah, habis. 2 tahun lalu mulai. Makanya untuk daya jualnya juga lumayan di pasar, untuk bibit tinggi juga harganya 10 kali lipat ikan normal. Ini adalah salah satu kemampuan membaca pasar. Ikan lokal yang tidak banyak orang membudidayakan, tapi semua orang mau makan. Iya. Sehingga siapa lagi penyedianya kalau tidak dari budidaya, dari alam. Jumlah ikan lokal semakin berkurang. Kalaupun ada, hasil tangkapannya kecil-kecil sekali. Sehingga beliau punya inisiatif untuk melakukan pembenihan ikan lokal, di mana belum banyak pembudidaya yang membudidayakan ikan lokal. Kang Ocim, siapa tahu nih ya, ada teman-teman semua yang terinspirasi pengen juga berbudidaya ikan lokal. Ada pesan khusus bagaimana untuk memulainya? Kalau memulainya ya pertama datang aja Bang ke BBAT, itu aja Bang sudah sarannya. BBAT di sana banyak ilmunya untuk khusus ikan lokal gitu. Jadi dari sana Bang menggali ilmunya, belajar ya, kesininya belajar pelan-pelan lah. Asal jangan jerak aja, jangan kapokan jadi orang. Nah itu. Ada kalanya kita berhasil, ada kalanya kita enggak gitu. Jungkir baliknya banyak. Soalnya ikan nggak ikan umum. Oke, so ada 3 hal yang bisa saya simpulkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, Kang Ocim. Yang pertama, itulah jangan jeraan, jangan kapok. Kalau mau berusaha ya. Mau berusaha. Itu seperti menampar diri saya sendiri sebenarnya. Sekali gagal dalam kegiatan pembenihan bukan berarti akan gagal terus. Coba terus. Kemudian untuk yang pengen mulai belajar budidaya ikan, khususnya ikan lokal, kalau saya bilang beliau yang bilang silakan datang ke BPBAT Mandi Angin, Kalimantan Selatan. Ada banyak sekali ikan spesifik lokal. Banyak ikan lokal, banyak tenaga ahli. Iya. Dan banyak juga pendamping-pendamping yang bakalan siap sedia untuk memberikan, menularkan ilmunya ke sesiapapun yang datang. Kemudian yang ketiga, itu dia, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan ikan asli Indonesia ini. So, demikian edisi Cafepedia Aquaculture kita pada hari ini. Terima kasih sekali sudah menyimak. Semoga pembicaraan atau diskusi pada hari ini menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Terima kasih khusus saya sampaikan ke Kang Ocim. Nuhun pisan. Terima kasih banyak Kang Ocim, seorang perantau dari Jawa Barat ke Kalimantan Selatan yang membudidayakan ikan-ikan, tidak hanya ikan air tawar secara umum tapi ikan lokal.
Sekali lagi terima kasih, sukses selalu dan sehat. Amin. Semoga sehat orangnya, sehat ikannya. Amin. Iya, dan makin berkah semuanya. Salam Salam budidaya. Tetap semangat.